Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan prosedur operasional standar terkait pembelajaran tatap muka di sekolah, madrasah, dan pesantren. Dalam edaran tersebut, pembelajaran tatap muka bisa dimungkinkan jika kasus COVID-19 di sekolah terkendali dengan tetap, kapasitas terbatas, dengan menempatkan keselamatan jiwa sebagai hal yang paling utama. Merespon kebijakan pembelajaran tatap muka per Juli 2021 yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baidowi meminta kepada seluruh sekolah Muhammadiyah jika ingin melakukan pembelajaran tatap muka harus melakukan koordinasi dengan gugus tugas setempat dan menekankan protokol kesehatan yang ketat pada setiap sekolah. Ketika penyelenggaraan pembelajaran itu dilakukan, kita harus tetap berdoa agar diberikan kesehatan dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan siswa itu, maka perlu mengeterapkan penggunaan protokol kesehatan itu dengan seketat-ketatnya. Pembelajaran dilakukan secara blended, artinya untuk menjaga keamanan itu dan kesehatan diutamakan belajar dari rumah. Tetapi kalau sekolah, madrasah, dan pesantren itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran di sekolahnya atau di madrasah dan pesantren, maka mereka harus memenuhi fasilitas yang dianjurkan untuk mengeterapkan protokol kesehatan itu dengan tertib. Artinya, fasilitas untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus ada di sekolah. Fasilitas untuk menyiapkan ruangan yang sehat juga disiapkan di sekolah. Bahkan dihimbau ruang belajar itu pun ventilasinya yang terbuka dengan baik. Kalau perlu, belajar tidak perlu di ruangan, tapi di luar ruangan. Sedangkan protokol kesehatan minimal harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir memakai sabun, dan menjaga jarak. Yang dimaksud menjaga jarak, kalau dilakukan dalam ruang kelas, itu jaraknya minimal 2 meter. Sehingga dengan jarak 2 meter diharapkan virus itu tidak akan sampai antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang harus ditaati oleh sekolah-sekolah itu. Nah, ketika sekolah akan melaksanakan pembelajaran, baik itu sekolah madrasah maupun pesantren, itu ada berbagai catatan. Karena kebijakan dari pemerintah pun ketika mau memulai belajar di sekolah pada semester 2 itu dengan catatan yang cukup banyak. Demikian juga Majelis Dikdasmen bersama MCCC juga mensyaratkan itu, yaitu perlu adanya izin dari pemerintah daerah, kemudian izin dari gugus COVID daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian izin dari Majelis Dikdasmen, baik PWM maupun PDM. Izin dari komite sekolah. Jadi walaupun sekolah siap, izin-izin itu harus dipenuhi. Demikian juga harus memenuhi persyaratan kerjasama dengan puskesmas setempat, sehingga kalau ada kasus-kasus COVID cepat penanganannya. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan inilah yang sudah kita tuangkan dalam pos yang akan dipakai sebagai acuan, baik itu Majelis Dikdasmen maupun MCCC, baik pusat maupun di daerah. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.